Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngos Baha dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngos Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa itu calon nabi, sing rumah itu ora kiai, ora Muhammadiyah, sing rumah itu Fir'aun. Anjing Nabi itu calon Nabi Sayyidul Khalqi, itu kelahiran itu ora-ono ngandung Muhammadiyah nyumbang. Sing nyumbang malah Abu Lahab. Wong roh kabeh sing nyumbang kanjeng Nabi lahir so. Abu Lahab. Abu Lahab itu duwe pembantu paling cakap jenenge Suwaibah. Itu dimerdekakno mergo ngrumat kelahirane kanjeng Nabi. Iku pangeran. Ya ora usah takok kena opo iku pokoke ngono pangeran. Dadi dunya ku abe pangeran tiga parak. Pangeran ora tau salah, ngomong pinter. Artinya pinter itu aku iso wae gawe barang apik ning nggon elek. Gawe bener ketika gawe barang elek ning nggon apik. Tapi manusa dalam hal ini ora oleh niru pangeran. Mergo ora iso mesti. Mana jare Imam Nawawi ning kitab-kitab niku. Barang apik kudu ora apik, elek kudu elek. Ya ora usah takok pangeran, pangeran iso ngelola, anak wong fikih ora iso, mulane ora usah takok. Paham? Pengiran gak ada sunnah. Fir'aun itu Nabi Musa di rumah sinten. Fir'aun Asia itu solihah wong sing rumah sinten. Fir'aun Asia itu anak sinten. Apa bojone sinten? Fir'aun. Orang bojone Nabi gak bener. Iku bojone Nabi Lot sampai Nabi Nuh. Orang bojone Fir'aun bener. Iku Siti sinten. Asia. Iku dunya Pak. Saya ini gua mau anti ilmu. Aku jenis kiai beling gawo, orang anak kiai beling gawo. Akan anak-anak Nabi ratri mana kiai. Ya kok beling, padahal anaknya Nabi mana anak kiai musola, tambah biasa orang enteng, apa? Nabi harus yang beling, mana anak kiai apa? Salah, fitanya beling di sini orang kayak motor, orang kalau ada uang rasa bakas berlebihan kados toleransi antar umat beragama. Pangeran awalnya ngersano ya terjadi. Nah awalnya toleransi, awalnya tukaran. Bukan pangeran ngersano itu gak ada yang mau, gak ada yang mau. Mohon dulu tak cerita. Ini mungkin cerita ini gak populer, tapi saya pastikan ini ada di kitab-kitab tarikh. Ketika keputusan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah diimbargo gak boleh berdagang dan gak boleh ada kiriman makanan. Akhirnya Rasulullah itu diasingkan tenggine Aqabatu Mina, tenggine gunung teng pinggiran Mina. Tidak ada orang yang boleh mengirim makanan atau jual beli makanan dari kelompok Kanjeng Nabi. Ini sembaduri ini Sayyid Abbas, zaman itu tesih kafir. Sinten? Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib, dulure Sayyid sinten? Abdul. Ini tesih kafir, baturi Nabi. Padahal Nabi di embargo pergi iman Hasyim sinten Abbas dari iman melindungi ponaane mereka bodoh-bodoh Quraisy. Lha iku pangeran. Jadi pangeran itu damel paradok teng dunya. Niku kata Kanjeng Nabi hijrah niku dibaturi Abu Bakar. Penunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid. Pas niku dia derek iman. Jadi iku pangeran. Tapi ora usah dadi dalile wong liberal itu ora iso ngaji. Terus dianggap ini bukti toleransi antar madhab. Ora iku lah bukti toleransi. Wis pokoke nek pangeran ngersakno wae ngono yo. Kowe ora usah kakean teori akal. Kita iman pokoke wae nek pangeran ngersakno ya delalah. Delalah ngono. Karena Sayyid Abbas melakukan itu bukan kepentingan agama, ora kepentingan toleransi. Kok dekne ndelok Kanjeng Nabi ponakanku ketok ora rai bodoh nih, ketok bener, tapi dia orang iman, pokoknya ketok bener. Fir'aun ngono, delok Nabi Musa itu kabeh bayi Israel itu dipateni, barang Nabi Musa itu dia seneng, orang mau haji ini pokoknya seneng, saya itu pengiran rasa alasan, delok Fir'aun itu seneng. Nanti disebut qurratu aymin li walak la taqsul. Jadi ketika Fir'aun roh Nabi Musa itu hilang, semangat mata ini sinten Nabi Musa. Qurratu aynin li
Mulane cara kula dadi wong Islam sakniki ini wayahe iman sing tenanan. Pokoke ora usah nyoal dunya, anggere wayahe iku wis terjadi semono. Ya anggere wayahe wis disebut walaula ajalum musamma kabeh ngenteni wayahe. Nek ora wayahe diwayahe wae. Mun kula tak cerita. Roh Nabi Musa itu seneng Firaun. Walhasil singkat cerita tipe anak. Barang tipe anak itu sing rodok salah cara orang Nabi Musa. Nabi Musa mulai cilik itu beli. Kalau dia berdigendong Firaun, jambutnya itu ditarik nganti mbak rodo. Bukan nakal. Terus Firaun curiga dasar bayi Bani Israel. Susu mantap Firaun. Jangan-jangan sengaja. Jangan-jangan. Waktu itu terus masyhur ning tarik. Terus dibantah be Asia wong caci cilik ku yo ora apa-apa. Paling nyongkone mainan juga temu dadi ora. Rasa buat terus sama berarti Fir'aun dia juga terus mau jadi fitnah, jadi apa? Fitnah, biasa wae dari orang Arab ya, Mesir Arab itu, ojo terus kira jenggotan dari le mau koyok, rasa ngomong jadi fitnah, biasa wae, ora usah berlebihan, biasa wae, jenggotan ya sunat, kira jenggotan ya sebenarnya ora wajib, mana rasa apa, berlebihan. Nah, hasil terus dites. Ya orang banyak dasar Bani Israel terus dites masyhur ono jamroh itu arang yang membara sampai apel. Nabi Musa bareng dites. Tak jadi kepermarane apel, udah terus beli gue ngerti. Wis cerdas ya. Sampai pangeran dikon marani bara api terus dilek terus diakibat latih itu alsak itu napa? Pelo. Akhirnya Fir'aun rasa sudah mati, oh iya, berarti orang bisa mikir kok ambil apel bilang umpama milih apel, mati deh, oh berarti pas jabat aku terus pintar, bisa betang apel kan itu pengeran di pengeran itu apa nyelamat mau kekasih, kadang itu akan mangan makanya wahlul obdatam mil lisani Gusti kula nyuwun lesan kula sing pelap ing dengan dandani mergo akibat sangka nate nyapot napa tapi pengiran ora dadani Nabi Musa nanti sepuh yo alsa sehingga dia dadi nabi mulane nabi buta jubir Nabi Musa akhirnya donga ya Allah saya ini nabi harus menjelaskan ayat-ayat jenengan tapi kula piro syaratnya ku piye dadi ora nabi belo yo mulanya zaman akhir ada belo jago wali ya orang sana orang wali kok cari belo bener ya akhirnya rezekinya bener kalau kan yakin ya gelem kalau tentang yang buatan gelem pokoknya menikah orang sejak kalau menikah orang wali menikah orang wali soalnya komen coba gue sebutin gus orang sejarah yang mana tuh sirah usah alhasil Nabi Musa ngajukan pengiran wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsil lumayan apa tidak wa akhi Harun Gusti dulur kula Harun afsahu minni lisanan luwih fasih mulane fa arsil lumayan jenengan kudu dadi nabi ben dadi pendamping karena Nabi Harun diangkat dadi nabi tapi mau dadi jubir jadi Nabi Musa nabi nyampe apa-apa yang menyampaikan Nabi sinten itu pangeran. Iya semua. Ketika pertama jadi nabi wis bar merantau teng Madian macam-macam. Ngandani Fir'aun komentarnya gitu. Alam nurab bikafina walidan. Oke asing tak rumah kecil walabis tafina min umurika nopo sini. Saurip-uripmu tak rumah taku. Kok saiki ngandani. Iku pangeran. Jadi kathah tiang-tiang pilihane Allah sing cara zahir di rumah wong kafir. Kaya sinten Nabi Musa sampai cilik kan jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita usah jadi liberal, barani duit wong kafir di panggung Islam halal, goblok. Mergo kanggo kowe iku bisa disifati duit wong kafir, tapi nek Allah ra iso. Saiki dunyane Firaun wae sapa? Allah, dunyane Allah wae sapa? Allah. Ketika Allah menghalalkan tidak punya akibat fikih karena perasaannya Allah itu ya waku. Tapi aku yang malah proposal orang kafir. Nah, faham kita maksudnya? Mengenai rasa kecangkeman jadi liberal beda. Allah itu tidak bisa digugat. Ketika Allah
dadekno Fir'aun dunya Allah sehingga saiki istilah hakikate Musa dibiayai duwe Allah ke duwe Fir'aun. Duwe Nabi Muhammad tinggi di rumah Abu Lahab duwe Allah ta duwe Allah. Duwe. Lagi masalah-masalah sing beda sunnatullah dengan hukum fikih. Enggak apa-apa beda, memang ada hukum, ada sunnah. Hukum ya hukum. Kulo niku sering nyontok-nyontok tentang ini santri-santri sing ngaji kula ngaji fikih. Pangeran kadung pinter ya pinter selawase ya ora ono entake pinter. Dadi ora usah mbok dalam hal-hal sing dadi khase pangeran. Atau walahul kibriya fis samawati wal ardi. Allah zat sing oleh takabur dhewe liyane ora oleh. Saiki sampean iso ka. Misale nopo sing terkenal niku sing ditandur wong desa-desa. Serai ana sing tinggi pewangi. Pandan wangi utai melati. Iku bibite kok jublesno ning gone tlepon baru. Tetep pandan wangi yo. Wangi. Kowe nandur melati ning peceran yo tetep. Kowe iso ngelola peceran dadi wangi nang pangeran yo. Ya iso. Artinya tidak masalah bagi pangeran misalnya Nyuwun Sewu cara dohir Nabi Ibrahim mana iso. Anake Azar cara dohir kafir. Ora usah kok iso wong kafir darah Nabi. Lah pangeran iso gawe pandan wangi, gawe melati ditandur ning kleton. Tapi nak kowe dadi hukum fikih ora oleh tetep hukumin najis. Iki sertan kan kleton. Kudu hukumin najis kaya iso pangeran iso ngelola. Ora iso. Jadi masalah-masalah sing kita ini tidak pernah tahu. Hikmahnya apa kita tidak pernah tahu. Pokoknya mengenai kulon bolak-balik istikharah tentang pengiran. Kadang jawabannya ingatan hak jadi kiai, pokoknya itu ya kudu ngeleti kumpul merah bener-bener atau bener setengah apa karena itu yang menjadi seni ibro. Saya ini sama tahu deh wedhus utami sapi perah ini gua ngelahirno susu itu pengiran yang gawe contoh wa inna lakum fil an'ami la ibro muslikum mimma fi budunihi min baini farsi wa damin. Allah itu membuat satu perumpamaan di mana ada sapi perah atau pedus susu. Ini kurang ngelahirno susu putih. Tapi susu itu dikelola Allah mimpeni farsin antara kleton wadamin kedai. Tapi Allah bisa ngelola mimpeni farsi wadamin labanan khalison sa'ihol lisyari. Nah ini kiai kudu ngomong akeh baru kayak ketemu santri-santri jelas, kalau santri jelas, jelas. Kalau di sana mulai anak kiai, putu kiai gede sampai putu preman, wong jelas, setengah jelas. Sing seneng kulo yang mulai kiai, wong alim, wong pintu, wong preman, wong tobat, wong iseng. Mungkin orang koleksi barang, mau hasut macam-macam. Tapi itu nggak apa-apa. Kalau dalam teori kebenaran nggak apa-apa. Kebenaran akan muncul mimpeni vaksin. Bagian apa mimpeni vaksin antara apa? Kotoran, wadamin. Darah. Padahal kotoran yang hukumnya najis, darah hukumnya najis. Tapi Allah SWT lahir labanan khalisor susu sing bersih, sing sa'ihol lisyari. Lah manusia apa iso? Pertanyaannya manusia iso kan? Wah iso. Tapi Allah iso. Artinya kira usah protes Nabi Muhammad atau di rumah Abu Lahab, Nabi Musa atau di rumah Fir'aun usah harus jadi berat. Nah, anakku tak titip mau pendeta, kafir tenang. Oh, tak titip mau menuduh, bahaya tenang, ngawur, sembrono. Jadi makanya ini ada sunnatullah, ada hukum. Paham ya? Tapi kan harus terus jadi Islam ekstrim. Orang mungkin kumpul orang mesti jadi elek, gue anti sejarah, anti reform. Entah tapi gue, anakku kumpul elek apa-apa, iya jadi elek tenang. Gue anti ilmu rumus. Mau mesti anut kancane, terus bagus. Ya berarti biasa. Dia anak di rumah, di bujuk di rumah. Aku nak minggat barno. Aku nak sekarang ya diparani. Narakannya dia tak usah. Biasa lah. Ya lo biasa ngomong gitu. Kan ada di mantel ya. Aku nak minggat. Jadi macam. Oh coba mantel tempat itu gak baik. Tapi orang narakannya tak jemput. Nah orang ya usah. Biasa. Nyatanya keluarga gue rapi ada bojoku sering ngomongin. Nah bojoku kan orang malah, bojoku nggak tahu. Orang ngomong tentang tradisi yang mantel itu ya kesunatannya ini. Mantel orang lain apa? Ibu
Jadi sampean ben ngerti. Oke, menurut terang. Sehingga ada hukum, pada akhirnya ada khususiyah. Apa yang dilakukan Allah, kita kadang tidak boleh ikut. Misalnya sifat takabur, secara umum kan ada takhallaku bi akhlaqillah. Itu gawe akhlak kayak akhlaknya Allah. Kecuali ada beberapa hal termasuk akhlaknya Allah yang kayak takabur, itu hanya khusus. La yasalu amma yafalu, hanya khusus. Mulane masih ruwon natero teng kitab karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gawe fikih. Seraya yang marang fikih sekian. Terus dia ini dijangkan. Tapi dia juga orang fikih Nabi, ini fikihku. Nah Nabi ya bareng. Alasannya dia ini fa'inna alin Nabi khosoi karena Nabi punya sekian hukum khusus. Nah repotnya Nabi itu dinur sahabat dalam hal fikih khusus. Tapi nak boleh lah iso ya alat fikih manusia ketemu manusia. Jadi kita alat Nabi sing iso kita nget. Malah disebut sing ora khususiyah, sing ora apa? Sing ora khususiyah. Makanya ada ulama mengatakan qaulun Nabi sama fi'lun Nabi muqaddam qaul. Mergo fi'lun Nabi kadang khususiyah. Kalau Nabi menghentikan kan berarti untuk umum. Tapi kalau perilaku kadang untuk khusus. Itu masyhur. Sekarang sama tak beda. Kalau sampean sholat itu wajib gak wajib beli rakaat? Harus ada kepastian. Kalau naku sholli fardhu apa 2 rakaat harus 2 rakaat. Kalau 6 rakaat harus 6 rakaat, harus jelas aturannya. Tapi Abu Dzar nak sholat itu rata orang rakaat. Dia nak sholat terus. Lah ketemu tabiin tak kali. Ya Abu Dzar tadri kam sholat, batadri ila kam rakaat anta. Latri karo. Muga Abu Dzar khusyuk. Bisa Nabi pokoknya darahnya sholat itu apa? Malah aku sholat. Nggak ada riwayat kepen salam ya salam, nggak kepen salam ya sholat. Tapi kita rayu iso. Kenapa tadi kamu sholat? Wah tadi kamu rokat latri. Ya aku rasa sholat jadi fakir tapi aku rasa ini. Tapi walakin mengwayatri. Tapi Allah itu bisa. Ya sing biji kan Allah aku boleh. Kalau kita nggak boleh sholat harus dipotong-potong. Harus masna per 2 rakaat. Sehingga kaifiyah sholat malam masna itu lebih fasih, lebih meyakinkan sholatul laili napa masna. Sehingga kita mutus per 2 rakaat. Tapi Nabi juga pernah sholat 9 rakaat tanpa dipisah dengan tasyahud. Langsung pernah. Karena kita yakin tasyahud awal itu sunnah, sama ngaji fikih. Tasyahud awal sudah wajib. Andai kan sholat duhur tanpa tasyahud awal sah. Jika saya terawih 4 rakaat tanpa tasyahud itu coba hari batal. Goblok kita dengan batal. Berarti kita tahu ngaji Fathul Wahab. Paham ya? Namun sah. Sentimen gak terima asobiar mesti. Tapi nak melihat sah. Goblok. Jelas fikih yang darah ini sah. Tasyahud awal itu sunnah. Terus dia ya rasa komentar susah ya aku itu. Terawih terus ngopi apa komen. Kurang pegawai nama. Tapi Abu Dzar nak sholat terus. Dia niatnya berbeda. Sholat itu harus ada paket kan. Kita Imam Syafi'i kan sholat itu dunia. Tarokan, niat tempat kok lo rasa juga niat perilaku rapodo. Imam itu yang kita Imam Syafi'i berfokus kan. Baik nih. Tapi ojo dan ada yang rasa. Abu Dzar nak sholat itu. Sholat terus rara rokaat itu nih. Latri jadi walakin Allah ayatri. Aku ya rara tapi Allah. Makanya ketika bayinya Musa di rumah Fir'aun, orang itu jadi hukum fikih nak ngono oleh bayi dititipno wong kafir neraka. Paham ya? Tapi kalau terus ambil titik wong kafir mesti kafir. Lah Nabi Musa. Terus ngapain nih? Ya orang alim menengah ya kok. Semua orang fatwa itu sopo, aku kecangkeman. Orang alim bisa gerokokan ngalor gitu. Ngomongnya partai yang bayar terus. Engko nanti hisab pengiran nak maklumi. Kalau awam mesti betul. Pengiran ada maklumi. Pengiran Rahman apa? Oke. Kalau untuk duit bedak ngoten mesti jenengan maklumi. Engko insyaallah ati sepuro. Tiba ngomong ilmu akhirnya malah nyasar jelas. Juntrungan. Oke, akhirnya sahabat hijrah tapi Nabi enggak. Karena Nabi itu tidak boleh hijrah dengan perhitungan. Jadi yang kata Imam Ghazali, Nabi itu beda dengan kita. Seorang Nabi itu tidak boleh menentukan sesuatu dengan perhitungan akal. Tadi kan orang Islam di Mekah tidak aman.
Boleh orang Islam di perhitungan akal, kalau nggak aman ya pindah, maka hijrah ke Habasyah, kemudian klimatnya hijrah dia ke Madinah. Tapi Nabi nggak boleh, kamu kok nggak hijrah Nabi? Ini lampu Umar, aku untuk perintahnya alasannya menurut Nabi itu nggak boleh pakai alasan akal, berdoa nanti perintah. Tapi jenengan teng mriki kan gak dikocok, mbok aku ora oleh hijrah wong di perintah. Masyhur sampai beberapa bulan Nabi rawat teng dalamnya Abu Bakar. Cerita Abu Bakar, aku saiki diperintah hijrah. Jadi Nabi nggak boleh pakai perhitungan akal, nggak boleh, itu termasuk khususiyah Nabi. Nggak boleh pakai perhitungan akal. Tapi kalau sahabat boleh. Lah makanya ini kan masalah-masalah yang kita tidak segampang ini ngomong sunnah Rasul, karena Nabi itu tidak boleh punya perhitungan. Misalnya Nabi ramangan sesuk nganti sore, poso wisol. Sahabat itu dilarang, lah tuwasiluka jogeman poso wisol. Jadi sahabat yang masuk akal, wong ramangan esok nganti esok mana kan lemes. Tapi Nabi itu poso wisol. Takut sahabat, inna tuwasilu ya Rasulullah. Tapi jangan sering poso wisol, lah terus piye? Ya kalau apa yang itu insya Allah aja tuh Bitu yutimuni wa yaskini Rabbi. Aku rata kroso mangan, aku diurusi pengira. Iya gitu saja. Itu dari sekian surah Rasul kita tahu, mulai ngaji yang khatam. Kalau cuma namuni sidik-sidik surah Rasul, Allah surah Rasul sekarang kita tiru, mereka khusus. Coba Nabi poso wisal apa tidak? Wisal. Kalau sahabatnya wisal dilarang. Maka Nabi itu nggak boleh pakai akal. Mulanya masyhur Nabi digojlok sahabat. Tapi piye Nabi ora kena digojlok. Nabi itu titahe ngeri tenan, titahe Nabi itu cara wong salah paham wis kaya pangeran. Mulanya Nabi berkali-kali nunjukno nek dene ora pangeran. Misalnya ngeten contoh gampang. Nabi itu pas mayorangnya ngeten. Ngongkon sahabat. Cung jupukno dira-dira sikil wedhus ngarep. Nggih, dikakno sitok. Ya Pak kowe musuh. Jupukno nang guruken, Pak cung. Jupukno nang cung. Ya Rasulullah sikile wedhus sing arep ae mok loro. Mentek. Jupukno. Terus jare Nabi umpama kowe muni nggih, iku pangeran akan wujudno sikil iku sampai aku berhenti muni jupukno. Mesti instruksiku dituruti langit. Karena Nabi itu manjat cerminan dari kehendak Allah. Semua Nabi adalah ruhullah wa kalimatu. Tidak hanya Nabi Isa, semua Nabi adalah ruhullah. Artinya kalau Nabi muni cung jupukno sikil, kok kowe ruhin sing dikon muni yo ono sikil wedhus terus nek jantung sikil wedhus mau apa? Kok kowe muni yo sampai 6 sampai 8 yo rantai. Mergo Allah sopun fayakun. Yang enggak ada pun bisa diadakan oleh Allah. Makanya Nabi berkali-kali menunjukkan aku iso ngene iki mergo kersane Allah ora kok mergo aku duwe kekuatan kaya pangeran. Mulane ketika Nabi misalnya Allah di rumah perang Khandaq do lesu terus Jabir gawe pakanan sak cara saniki sak gendok. Ya ahlal Khandaq inna Jabiran sona alakum to aman fahalum kowe Jabir ngekeki panganan kuwe rono kabeh iku sak gendok. Terus kodho bojone Jabir ojo angkat sing angkat aku. Nek Nabi disebut cuma mangan sak wareke. Lah sampeyan meninggi. Lha ku dipangan rantek mergo katan diye Nabi udah ditipak. Buburnya jontek nak orang sahabatku. Wah, ya anak bubur ya sambitan. Baton. Banyu sampai dirijine Nabi. Kabeh sahabat iso wudu. Kabeh anu terus tirakat. Poso setahun ben iso ngono. Mati ge, iso wae malah mlebu neraka. Yang mau ambisi nyaingi kekasih Allah. Dianggap ambisi yang enggak pada itu Nabi. Jadi Nabi itu punya kekuatan seperti itu. Dan dia nggak boleh mikir mana. Nabi kekasih pangeran tak mikir. Mana kalau Maryam anda lagi ada ya pola dua. Jadi ya cara berpikir seperti itu. Mulanya dari Nabi umpama kowe muni yo, Allah ape gawe sikil wedhus terus sampai aku ora muni jupukno. Paham? Ini masalah-masalah yang perlu kalau terangno. Jadi mulanya terus Nabi saking keramate mukjizate ngene iku kuwatir disangka pangeran. Sehingga dene ngetokno nama manusa. Nabi nak dari di depan umum, sering di depan umum nunjukno nak beliau basyariah. Terus oleh ulama disebut al-arad al-basyariah. Nabi punya sisi kemanusiaan. Nabi Isa yang nyuruh alpa tidak mensyariatkan itu secara massal sehingga umatnya nganggep ini pangeran. Mergo wong wis mati disebut Nabi Isa.
Lha iku arah pangeran kan gak iso. Wong wis mati kok disebut urip, iki kan sifatnya pangeran. Tahu gak nyapa iku? Padahal dari Sayyidina Umar, nak Isa keramat, wong mati iso disebut terus urip. Niku cek semen ya Rasulullah. Piye jasate cek utuh, jasate. Tapi jenengan sambil wedhus sing dikekno wong Yahudi ya sing diracun pas sampe jenengan dahar, sambil wedhus iku matur ya Rasulullah, inni masmum, aku iki sambil sing wis diracun. Fala tak kuning kok mangan. Yo keramat jenengan nak utang urip akeh tunggal iki wis sikil. Iya jajal dari Nabi. Maka di depan Nabi semua makhluk itu kayak sowan pangeran karena Nabi kekasih pangeran. Sampai wedhus iso ngomong-ngomongan. Terus tapi niru Nabi. Kepengen mukasafa. Nanti mati. Ya raus, samuan raus hati rakyat kepengen keramat. Malah orang itu wong kok penyanyi kekasih. Mau cara wong kasihku sitok wae kok mau tambahi gue barang lho apa. Sing kepen kaya Nabi lho ya, karena kepen wali-wali sing cek seneng duwe, sing enteng-enteng iku sing gampang aja. Sing amatir-amatir itu sih. Jadi Nabi itu kan orang mikir, pokoknya kabeh kudu wali hijrah itu secara strategi, Nabi harus hijrah. Tapi Nabi sendiri tidak ikut. Ketika ditanya sahabat, kenapa kau gak ikut? Karena saya ada diperintah. Jadi bukti nak Nabi kekasih Allah sampai ngoten. Barang sing makdum sing ra ono Allah. Nak Nabi ngendikan kok dadi titah. Wis dadi titah tenan. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat kanjeng Nabi mosok. Napa jenenge? Zira usatin, cara mriki napa sampil gitu. Nek sampil wedhus iso. Banyu nggih ngoten. Niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru, terus mimbar yang lama mau nggak dipakai. Itu terus lagu aninun ke anin, nangis. Sahabat roh. Sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran, tetap dipakai, digunakan lah terus asal dipasang. Karena itu tadi, ngersane Allah itu kaya Allah. Hewan-hewan apa benda-benda mati ya so. Lah Nabi itu kekasih Allah, diberi kemampuan itu. Masyhur apa itu nenggone tiba diterang. Ada hewan dop, ada bakor, ada apa lapor ke Nabi. Jadi ono sapi, unta lapor ya Rasulullah. Saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya. Ini majikannya diceluk. Sapi murah aku. Jadi kan antar jam ini lapor. Lapor dia aku sapimu. Kape di rumah dong. Sapi tak ada tidak kok perso. Sapi musuh. Iya gitu saja. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi mulai mau soalkan sebenarnya. Terus rakyat terus. Makanya ini pemulaannya sampai ini mengaji. Sunnah Rasul, tapi kita tapi roh ukurannya. Orang sing khosoes sing kita gak mungkin nih. Mana kita tak tahu sih. Mana hukum bersejarah itu gitu. Nabi Musa di rumah Fir'aun. Wah semua tok sejarah. Tapi kita usah hukum. Nak ngono, wong Islam oleh bayi Islam oleh di rumah wong kafir tenan. Paham ya? Jadi hukum ya hukum, sejarah ya sejarah untuk maksud itu. Yang itu ngaji menang. Mulai rasa kecangkeman, orang alim semenang. Kini sing alim ngomong mikir, kalau sing alim ngomong pelan. Bingung mau merasa orang saiki. Berwong komen doang. Rusak ini. Jadi paham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Tetapi kita itu nak wis maca kitab kata, terus ngerti sunnatullah kata, ngerti. Pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi, senajan lo ditandur ning peceran sing bau. Mergo pangeran tetap iso mengelola. Tapi dia tetap darah nih ora barang suci dakok najis mesti dadi najis cara fikih. Tapi cara pangeran juga ngomong pangeran iso. Lah kuwi cara fikih tetap nyedok ngene ra iso. Faham tak maksudnya? Ya semua ilah yang kiamat hukum. Karena pengerannya agar kita kau ya semua ya. Jadi saya Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir, Inna wa yahkumu mayu, Inna wa gaya hukum tersalah seperti kersane. Kalau saat takut 05 kenapa? Yo, pokoknya pengeran ngendikan kono ya. Langsung terserah, wong pengeran jenengan ngersane. Kira saat takut 05 kenapa? Karena pengeran iso mbuktekno, misalnya barang najis dikelola pangeran iso suci.
Iku mau misalnya kita darah di pandan manis ditandurin pencerahan itu daunnya suci apa najis? Suci. Saya kira mangan pitik halal halal, pitik ayam halal. Saya kira daging pitik materinya kopo, mangan apa cek pitik, cacing dipangan, kodok batang dipangan, kotoran manusia dipangan. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa coba? Gak jawab kan? Yang bebas modal tujuan kodok. Ada mangan pitik materinya apa? Kok batang. Tapi pengeran bisa ngelola, bisa buktikan no. Batang kodok dipangan pitik, gue biar pengeran oleh ngelola, jadi daging pitik seger. Terus mau nasi piapik, darah ini halal ya tuh. Padahal nanti langsung makan kodok. Aramnya gampang kodoknya cekel makan no. Gitu. Mana kadang-kadang jangan dorai suwike kan akhirnya makan suwike langsung mau. Ya udah suwike nya dipakan no. Ayam, mau ayamnya dipangan. Lalu saya itu orang ambil kodok loh. Ya serang. Nah itu pengiran ketok pengiran kafir iso diatur pengiran. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat antara maslahat pokoknya wa yahkumu mayurid. Allah memberi hukum terserah sing dikersano. Itu masalah-masalah takhiru fi uqulul ulama. Akal ulama nek ngadepi hukum ngono niku bingung. Akhirnya mau samina wa atau. Jadi ya sudah kalau kita agak paham pokoknya samina wa atau. Ora usah takut. Aku repot. Ya kados ngaji ke sore mau nama ala kalladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Nanti do rusak kok kakean. Kok kecangkeman. Akhirnya jadi bodoh mau kalau ngaji sore mau. Kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda? Lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Benar dia Jawa Timur. Patah kok goblok. Mana itu orang beda. Anak kelaminnya harus beda orang beda. Mau kok jadi narap sumber bubar sebenarnya Jawa Timur. Mereka dianggap sentak ngomong profesor goblok, dokter goblok. Dia mengatakan kampanye kesamaan gender. Hukum Islam seperti ini harus kita lawan. Ini diskriminasi. Sekarang usul emansipasi wanita lelaki dan perempuan harus sama. Hukum Islam lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dan perempuan? Soalnya dia Jawa Timur betul. Ini goblok Gus. Mana ada lagi sama perempuan dia tidak tahu bedanya. Kalau yang gampang saja tidak tahu, kalau dia bisa berpas. Kalau laki dan perempuan wajib kalau apa aminnya wes. Betul dong. Ini tidak ada orang. Saya takut apa bedanya laki dan. Ya oknum tapi orang kok semua pakar. Nah kebetulan yang diundang termasuk ibu dan. Dokter profesor urusan gender jadi senang deh urusan ngono itu senang protes maksudnya kena kiai foto-foto wah ini bodoh sekali malah takut apa bedanya lelaki dan terus keliling zaman konco kula mondok Gus bapak kula saya jadi bodoh lah kenapa kalau dia nyapaku mau ngajak bapak ya kula kan sering duit kula telas khusus naik pun bapak Pak kirimi malih duit bapak kok tak dia cuma menjual duit dia bawa aja wah orang gunanya duit berapa duit coba mau bapak gua tak bodoh wah menjual kiriman duit bawa lu kok orang gunanya wah bodoh duit tidak gunanya wah Mulai kita di bapak-bapak coba ngomong-ngomong dengan anak-anak bahaya bisa kita jalannya apa? Berkurang gunanya duit mestinya bahasa lupa lagi tetap ini tak kirimi jadi anak kita yang tersangka lupa lagi coba takut duit buku apa? wah ya bodoh wah orang gunanya kasus orang itu jadi paham ya kalau suwun gitu pokoknya ngaji pokoknya mulai tentang usul fikih ada kaidah gini kalau warai usul fikih waqi'atu ainin itu tidak menjadi sumber hukum yang jadi hukum itu qiyas bukan waqi'atu ainin kalau waqi'atu ainin ya sudah itu dianggap saja sejarah ya dianggap saja apa? Sejarah karena waqi'atu ainin memang kejadiannya seperti itu mau apa tapi tidak usah jadi sumber apa kayak nanti Nabi Muhammad faktanya nanti di rumah Abu Lahab Musa tahu di rumah Fir'aun Asia jadi istrinya Fir'aun terus kok fakih
berarti boleh perempuan muslimah dinikahi non muslim. Mergo Asia itu muslimah, Fir'aun wah tempat kafir lah, terima kafir ya. Terus dia fakir orang mahasiswi itu disenangi orang Kristen sah, buktinya Asia dirabi serokok paham ya? Rawlah tetap kafir ulama ijma nak muslimah rawlah dirabi orang kafir. Tapi nak muslim insya Allah kemungkinan rabi kafir wedok kitabi. Tapi nak wedok muslimah enggak ulama sekarang lagi rabi kafir aja. Enggak ada. Paham ya? Lah soalnya saya di Asia dirabi Fir'aun, waki atau ainen. Pokoknya tahu ono kejadian ini, paham ya? Tapi rasa jadi sumber hukum. Paham? Paham mesti awas itu. Mau cari sepatu rafal mungkin tidak benar. Soalnya ada khusus ngaji terus, rafal di sini wong. Ini masalah paling sulit dalam fikih. Ada waki atau ainin, tapi tidak boleh jadi sumber hukum. Kayak tadi, ketika Nabi diembargo di Mina, di Aqabah itu yang malam Said Abbas, padahal zaman Said Abbas masih belum Islam. Tapi nggak boleh harus jadi hukum. Kalau gitu berarti orang Islam oleh jalur tulung wong kafir. Berarti oleh pondok ngajono proposal yang politik atau parpol sing Kristen. Orang nak bantem hukum ya hukum, wakil atau akhirnya beban wakil atau. Ini penting kalau terangkan. Kalau saat ini wadah sidik-sidik muni sunnah rasul hukum itu butuh analisis ilmu. Jadi kitab usul fikih itu kitab yang analisis bagaimana cara istimbat, cara nopo ij. Nah, menurut wakiatun misalnya tentang contoh fikih awas gimana salah paham rokok. Anak tiri, misalnya saya nikahi rondo sudah anak wedok. Ya kalau misalnya nikah rondo itu Mustafa langsung pantas nikah rondo. Mustafa nikahi rondo, Rukin ya belum. Saya juga misalnya kita nikahi rondo. Nah yuk, anak ya, misalnya rondo umur itu 3 tahun, anaknya umur 18. Kan bisa pantas foto-foto dirapi. Kalau masalah rondo dan anak ayu, ibu ayu di pengalaman kandani bapak. Kontak apa bapak? Guru agama. Sedihnya itu senang ceperawan umur 20 tahun dilamar. Pas ngelamar itu dipeduk ibu SC. Ibu itu umurnya kacau sidik, 32 lu ayu. Pas medui bergabung ngelamar baru ayu. Mungkin kalian cerita atau seperti ibu pas sarap itu belum. Akhirnya rapi anaknya rapi. Terus ngomong sarap motor. Sementara itu sarap ibu dari gue di berkas itu malah kamar aku rapi sampai gue cemam gampang bayu makus ya iya foto saraf ya jadi sama tak beda terus rondo semis dia anak itu mungkin rapi rondonya ibu terus istijima biasanya harus buka istijima boleh gak mungkin itu merapi anak tirinya? Gak boleh. Itu di Quran diceritakan gini, dan kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Min nisa ibukumul lati dakhaltum bihin, dari perempuan yaitu ibu yang sudah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaik. Nah, tapi semua ulama ijma, anak tiri itu serumah atau tidak serumah, asal ibunya sudah didukhul, anak tirinya haram dikawin. Lalu kenapa di Quran ada kata fi hujurikum anak tiri yang serumah? Itu waqi'atu ainin. Seringnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan illatul hukmi, bukan pokok hukum. Faham ya? Dalam kita cara pokok hukum atau ini? Anak tiri yang haram dikawin itu yang serumah. Jadi kalau anak tadi yang anaknya di Jakarta, sing ibu emeng gantul, berarti Rukin ya oleh rabi ibu ya oleh rabi anak nerokok selawase tambah keriting. Nah ini kan bayangkan ngaji istimbat itu sesulit ini karena ada aturannya juga kita usul fikih. Jadi kok saya malah nganggo mau terjemah tok Quran terus gue ngomong hukum malah nabrak nanti. Dene sing ngaji usul fikih kita pirang-pirang kadang jadi bingung.
Umur atau bingung, macam naruh ya, tapi malah penak, malah kowe ide. Kalau nggak debat berngoten, apa sih Pak? Salahnya kita ini di mana? Aku tak omong, aku mau debat berngoten takabur. Uang itu nyari Nabi mesti salah, dia salah merah. Mau kok bodoh nganti mau? Lihat Nabi, uang mesti dia salah, itu salah merah. Malah takut apa salah saya? Berarti kita sombong mau orang. Saya tidak mau debat sama orang sombong. Ya sudah, oke, saya salah. Ya sudah, salah ngaji apa salah? Sudah sesuatu Abu Nawas Abu Nawas sudah bisa pidato, tapi dia kan pidato pinter. Para hadirin, ini kan bisa pidato. Kamu orang bodoh, orang pinter, saya cerita kok. Orang pinter ya sudah, saya tidak mau ngomong sama orang. Ya sudah, Abu Nawas kita orang bodoh. Wah, gak seneng ngomong paling tak ngomong ini apa. Akhirnya separuh, ya sudah separuh kita tidur, separuh kita pinter. Wah, saya bingung ngeracik konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi padu di daerah Raiso pidato dan terkenal. Nama Raiso pidato. Jadi paham ya, jadi masalah-masalah ini penting kalau aturakan. Berbeda sidik-sidik istidlal dari Quran. Quran itu harus dianalisis dengan ilmu sejenis usul nopo seperti ayat tadi. Karena Quran kadang cerita waki atau ini umumnya anak tiri itu serumah dengan ibunya, sehingga disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum, dan anak tiri yang serumah. Padahal untuk menjadi haram asal ibunya harus dijima, anak tirinya haram cek serumah maupun tidak serumah. Tapi Quran menyebut fi hujur, dan itu ya biasa saja. Itu kan seperti gini, karena Mustafa itu kenal saya ketika di sini di Beduan. Apa ngomongin? Misalnya ngomong sama anak saya, "Jom, nak ketemu Mustafa nih Beduan, titip salam." Suatu saat misalnya tak kongkong ketemu Mustafa itu yang jejeran atau yang goni giwangan, gak salam. Kan kata bapak, saya salam harus kalau ketemu di layu lupa yuk duduk. Mesti ini asal ketemu Mustafa, cuma normalnya seringnya ketemunya saat sehingga kata Beduan saya misalnya bukan tak tahu kayak mau titip duit Ibu Mustafa, enggak nanti ketemu pas ngaji kan no. Kalau bukan ketemu di warung sate barno kalau ketemunya dengan ngaji barno ngaji ulang arah ketemu ngaji dua lagi sebab lalu apa? Usulan iya ketemu ada yang tempat ngaji padahal kata beliau tak ketemu yang baru ya seperti barno nah itu dalam dialek normal saja. Jadi menyebut sesuatu kadang waki atau aiden atau menyebut karena oleh umumnya seperti itu. Di usul fikih itu ada aturan-aturan mana kalimat yang boleh dimafhum, mana kalimat yang nggak boleh dimafhum. Yang tenang ngaji yang nanti. Lain bener sampai nyewa aku sebagai menengahi karena nopo mateng malah sulat tapi ngalim di gambar kemulan. Tadi bangga gede kangelan nyewa wong. Justru kok komentar paham itu terus ini ngaji doang. Cuma khusus Nabi tak pastikan Nabi orang mikir. Ya lagi kalau dari Nabi itu orang mikir. Jika pernah masih orang banding lah, ya kudu maju. Mulanya termasuk khususnya Nabi itu pernah meskipun yakin kalah kudu maju. Misalnya perang Badar, wong kafir 1000, wong Islam 300, gitu. 300 lah kalah. Sahabat itu dari Nabi ini nggak masuk akal kata sahabat. Kita pasti kalah karena ada banding. Jadi Nabi itu lucu. Ngomongnya Nabi itu beda. Ya sekian arah belum perang ya aku berangkat dewi lah akhrujan nawal waqti. Masuk dewi orang ya berangkat. Lu kan Nabi rakyat mikir. Gak masuk akal kan dewi orang sama saya usah. Dia tetap berangkat. Kayak Nabi Musa dan Nabi Harun. Gue itu dakwai no Fir'aun. Itu orang istananya orang diri itu. Pertama dia sebagai Musa takut. Yang mungkin orang nanti sebelah dia mau bukan yang macan. La takhofa innani ma'akuma asma'u wa ya pokoke berangkat engko kowe tak kawal aku. Cara dari fakir ra oleh. Kowe tempat mungkar sing kowe rawan mati, rawan kalah. Cara fakir enggak boleh karena jangan bunuh diri. Semua fakir gitu, kamu enggak boleh menentang kemungkaran yang kamu hanya sepernya nyawa, enggak boleh. Tapi kalau Nabi harus meskipun enggak masuk akal. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun tetap berangkat meskipun secara lahir nggak aman secara keamanan. Tapi Nabi itu beda dengan kita dalam hukum-hukum seperti itu beda.
Nah, ini masalah-masalah yang digarap oleh ulama fikih. Jika tidak ada dalil khusus, maka hukum ini menjadi masif, menjadi general, menjadi untuk semua. Tapi jika ada hukum khusus, maka itu khusus para nabi. Paham ya? Mulanya nabi itu bukan dari hijrah. Wong Islam hijrah, nabi hijrah tetap ngenteni perintah sinten Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita ikuti bersama pengawasan Ghusbah di channel Mas Ghusbah. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian Ghusbah, kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.